Aku Nyonya Carter, dan aku akan mengajar sejarah hari ini. Siapa sebenarnya dirimu sesungguhnya, Nyonya Carter? Aku seorang guru sekolah. Tempat ini tidak berubah sedikit pun. Aku membawa alat bantu. Erin mengajak Jordi untuk bicara dan mulai saling bicara jujur selama 60 detik dan Erin pun mengakui bahwa Harper bukan anak kandungnya. Jordi kaget mendengarnya dan mengkhawatirkan Harper. Putri siapa dia? Kau kenal Lena? Bibi dalam silsilah keluarga. Iya. Secara sah? Yang terburuk aku akan melakukannya lagi. Jika aku bisa mengubah waktu, aku ingin mengatakannya lebih. Lena kabur saat proses pemindahannya. Di luar sana semakin ramai. Ya, aku jadi ingat tentang pertama kali kita kesini. Itu bukan 2 jam, rasanya baru 2 jam. Jordi marah merasa sudah banyak kebohongan yang dibuat Erin. Jadi tidak akan bohong padamu lagi. Tidak. Aku tidak percaya padaku bahwa setelah sekian lama Harper bukan putri kita. Aku memang bohong, tapi tidak pernah Ini bukan mengkhianati. pengkhianatan. Tidak. Lalu kita berakhir di sini. Erin menelpon Emilio dan Emilio memberitahu Erin dia pergi ke lapangan banteng untuk bertemu dengan informan itu dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Pulanglah ke rumah. Mungkin kau benar. Tentu saja aku benar. Tunggu. Aku akan menelpon kembali. Kau benar-benar perlu belajar bagaimana menerima petunjuk. Tapi kemudian, kau telah menghabiskan banyak uang bagi kami. Ternyata bos mafia itu adalah Daniel dan Emilio dipaksa memberitahunya siapa wanita yang membantu dirinya selama ini dan Emilio menolak memberitahunya. Bekerja dengan seorang wanita. Apakah seseorang di departemenmu? Beri aku nama saja. Kesempatan terakhir. Emilio, aku mau setiap kesempatan. Jadi ini yang
Daniel membunuh Emilio dan Erin berteriak di atas tribun kemudian berlari menghampiri Emilio. Emilio pun tewas. Por muchos años se ha recortado. Ahora sigue, por favor, Ana, la mujer de Emilia. Tidak apa-apa. Jordi sedih atas kematian sahabatnya. Jika harus kehilangan. Terima kasih. Jika ada yang bisa aku bantu, Sebenarnya, saat ini harga pasar tidak bagus. Hei, dengar. Bagaimana kalau kau melihat Ramadu? Ini saja. Hei, dengar. Dengar, bagaimana kalau kau mengambil beberapa hari untuk pergi ke semester? Tenang saja. No me toques, Alma. no me toques, no me toques. Eres un puto mentiroso. Bukan sebuah Istri Emilio marah pada atasan Emilio karena penyebab kematiannya karena kasus yang sedang ditanganinya. apa yang sedang kau lakukan? Pekerjaan rumah ayah tidak tahu kau dan dia berteman. Tidak. Aku tidak membiarkanku makan sereal manis untuk sarapan. Kau kan mau pergi berlibur, ini hari istimewa. Benar? Tentu saja kembali, ini hanya beberapa hari. Mengunjungi nenek dan kakek, nongkrong di pantai, meminta sereal coklat dariku. Sekarang aku mendapatkannya. Jordi benar, jangan terlalu dipikirkan. Itu ayah, bukan Jordi. Baiklah, Erin menyuruh Jordi dan Harper pergi berlibur sementara untuk menenangkan pikiran Jordi atas kehilangan sahabatnya. Dengar, Jordi merasa ada sesuatu yang... Kakak, dalam kedokteran mereka mengajarimu tentang trias dan cara mengatasi trauma yang paling di antara kita nanti. Tapi hati-hati di jalan. Kabari kalau sudah sampai. Erin terkejut. Anak buah Daniel masuk di dalam dapur rumah Erin. Kalau kau buntu, katakan saja mereka... Pada saat rapotan di sekolah. Aku diperhatikan. Meningkat. Tapi dia masih harus belajar lebih keras. tapi dia sudah lebih baik. Ya, Terima kasih. aku tidak bisa melanjutkan. Aku memberi temanmu setiap kesempatan. Karena kematian Emilio dan Erin bermaksud berhenti untuk menjadi tutor anaknya, Daniel memberitahu Erin untuk tidak ikut campur karena anak buahnya akan datang ke rumahnya dan akan mengganggu keluarganya. Suara saat mereka adalah binatang. Jika kau mendekati keluargaku, aku bersumpah demi Tuhan. Aku tidak mau. Tolong. Bagaimana dia belajar matematika? Daniel memohon Erin untuk tetap menjadi tutor untuk Dylan anaknya. Terima kasih untuk semua bantuanmu. Semoga liburanmu menyenangkan. Jangan lakukan ini lagi. Dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusan bisnisnya. Erin pun bersiap untuk menghadapi para penjahat yang akan mendatangi rumah dan mengganggu keluarganya. Kau sendiri bagaimana? Aku sudah cukup tua. Erin menghubungi suaminya menanyakan kabar Harper dan suaminya. Aku prihatin atas kejadian ini dan Erin menghibur hati Jordi agar tidak larut dalam kesedihan karena kehilangan sahabatnya. Erin, halo. Belti itu apa kau mau? Aku tidak bermaksud itu sebagai penghinaan. Semoga aku melakukan. Ada festival kembang api di pusat kota malam ini dan mereka sudah bilang. Hanya saja aku tidak mencatatnya. Dia ingin kembali ke bar dan Paki memintanya untuk menikah dengannya. Mereka mengadakan yang sangat bagus. Aku akan Penelope
Penelope menyampaikan undangan istri Emilio di pusat kota tempat Emilio pertama kali bertemu istrinya sebagai masa-masa mengenang Emilio sekaligus merayakan pesta kembang api. Linda mendatangi rumah Olivia dan mengaku sebagai teman Erin. Benar, iya. Apa sesuatu terjadi tidak? Maaf, tidak. Aku punya nomor lamanya. Sebenarnya kami bertengkar dan iya, lebih dari sedikit. Maafkan aku, Olivia. Bagus, terima kasih. Baiklah. Olivia mempersilahkan masuk Linda dan menyuguhkan teh hangat sambil berbincang-bincang. Ya, kami cukup dekat. Itu sangat menakutkan baginya dan putrinya, Harper. Iya, bagaimana kabarnya? Iya. Maaf, aku masih belum yakin persis bagaimana kau akhirnya datang menemuiku. Olivia penasaran bagaimana cara Linda bisa menemukan rumahnya. Olivia Town, sekretaris sekolah, penjaganya. Aku sayangnya tidak bisa. Olivia tidak mau memberitahu keberadaan Erin saat ini karena Linda dianggap orang asing baginya. Untuk menyelamatkan satu. Yang mana? Kau jalan kecil yang tidak berperasaan, bukan? Linda mulai berkata kasar dan mengancam keluarga Olivia dan dirinya. Kalau mereka tiba di sini, aku akan pergi. Dan sekarang aku tahu di mana. Olivia mulai merasa takut dengan keberadaan Linda di rumahnya. Menebus kesalahan. Dan kemudian, kupikir akan lebih baik jangan membuat ada yang salah di sini. Maksudku, Linda mengancam Olivia akan berbuat sesuatu pada anaknya kalau tidak mau bekerja sama menuruti keinginannya. Sementara di kota di pusat perayaan kembang api, Erin bersama Penelope menghadiri undangan istrinya, Emilio. Sebagai bentuk solidaritas antar tetangga dan sahabat. aku tidak bisa mengatakannya karena tidak ada cincin. Olivia berkali-kali menghubungi Erin, tapi Erin mengabaikannya karena masih kesal dengan Olivia. Nyesah atas sikapku dan aku ingin bertemu denganmu. Oh ya. Di mana kau sekarang? Aku sedang ada di Baraja. Tapi ini bukan acara sosial, jadi maaf. Linda pun akhirnya mengetahui posisi dan keberadaan Erin saat ini. Anak bersabar ya, kau tidak sendirian. Erin memberikan support dan semangat pada istri Emilio. Membantumu dengan apa? Iya, kau jangan biarkan dia ada di dekat keluargamu. Apa kau dengar? Dia hanya ingin membantu. Istri Emilio memberitahu Erin Daniel memberi bantuan beasiswa untuk biaya pendidikan sekolah anaknya. Erin langsung mencari keberadaan Daniel melalui sosial media Dylan muridnya. Erin menemukan keberadaan Daniel. Erin menyelinap masuk ke pestanya Daniel. Tiba Erin dicegat oleh anak buahnya Daniel yaitu Moses, mantan pasukan khusus yang bergabung menjadi mafia. Terjadi perkelahian antara Moses dan Erin. Erin pun berhasil mengalahkan Moses. Jadi aku harus mengajukan pertanyaan. Siapa sebenarnya dirimu
Sesungguhnya, Singkat sedikit waktu menyekolahkan anak. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? ya dalam situasi ini, kupikir itu cukup. Erin pun kesal dan memukul Daniel hingga hidungnya berdarah. Berjalan ke sini dan menemukan kuman. Erin kemudian menodongkan pistol ke Daniel dan beranjak pergi keluar. Erin memperingatkan Daniel untuk tidak mengganggu keluarga Emilio dan keluarganya. Erin kemudian pergi dan membuang senjata ke tong sampah. Daniel merasa kesal telah diancam Erin. Dia mengetahui keberadaan Erin dan membuntutinya. Setelah berkelahi, Erin pergi ke bar untuk membeli bir dan menenangkan perasaannya. Saat sedang membersihkan luka, Erin mendapat telepon dari Olivia dan memberitahu ada seorang wanita preman yang mencarinya. Sayangnya Linda sudah ada di belakang Erin. Erin terkejut dengan kehadiran Linda karena Erin menyangka Linda sudah mati dalam peristiwa tembak-menembak saat itu. Gimana, Putri? Linda menuntut Erin menunjukkan keberadaan anaknya. Kami sudah menunggu. Dia ada di Kenya. Dia bersama orang tua. Mereka ditangkap. Apa kau baru saja berkelahi? Linda meminta Erin menunjukkan keberadaan Harper dengan berkendara menggunakan mobil menuju rumah orang tua Jordi, suami Erin. Aku tidak berpakaian. Linda sudah menyiapkan pakaian ganti Erin di mobil untuk pergi menemui Harper. Mereka berdua pun pergi berkendara untuk menemui Harper di pantai. Erin sengaja menjauhkan Harper dari Linda dengan mengubah rute pergi ke gunung lokasi tempat Erin menyimpan emas. Aku harus memanggilmu apa di sini? Erin tidak apa-apa. Kate lebih cocok untuk. Aku tidak pernah merencanakan kejadian seperti ini. Di mana pantainya, Erin? Linda pun menyadari perjalanannya tidak mengarah ke pantai melainkan malah ke pegunungan. Menepi. Erin memberikan alasan bahwa dia memiliki emasnya dan berharap Linda bisa pergi selamanya meninggalkan Harper dan membawa pergi seluruh emas yang Erin simpan. Kupikir kau sudah mati. Erin menyangka bahwa Linda sudah meninggal sehingga Erin bilang ke Harper kalau dia ibu kandungnya dan Linda pun marah dan berteriak. Linda menyuruh Erin jalan kembali menuju tempat dia menyimpan emasnya. Dan berikan aku kuncinya. Linda menodongkan senjata dan menyuruh Erin menunjukkan emas-emas itu padanya. Erin keluar dari mobil dan tetap ditodong senjata oleh Linda. Erin memberitahu Linda bahwa emasnya dia simpan di celah batu di atas bukit. Linda tidak percaya kepada Erin dan menyuruh Erin berjalan dan mengambil emas yang ia sembunyikan. Di sana. Tapi kau? Linda menyangka Erin hanya berpura-pura dan berusaha mengelabui dirinya. Kau yang mengambilnya. Dia dijemput, mencoba menghabiskannya. Dan kau tahu dia tidak akan menyembunyikan namaku dari itu. Ya, dia mencoba membunuhku lebih dulu. Kalau begitu, ayo cepat. Ayo cepat. Linda tidak menyangka ternyata emas itu benar ada dan selama ini disembunyikan Erin. Wow. Aku bisa pergi ke sana dan menunggu Harper pulang. Atau kau bisa mengambilnya dan pergi. Lina, ada beberapa juta. Mengapa kau tidak melakukan apa-apa dengan ini? Aku tidak mau polisi mencariku dan Harper. Aku takut mereka membawanya pergi dan... Dengar, Lena, aku tahu dia putrimu, tapi aku menyayanginya lebih dari... Linda menembak Erin karena telah menjauhkan Harper darinya dan kenangan Linda diingatan Harper. Erin terkapar dan pingsan sesaat. Saat Linda sudah pergi membawa emas itu, Erin pun tersadarkan diri berusaha bangkit mencari pertolongan. Linda pergi ke tempat tinggal Erin dan masuk ke kamar putrinya Harper.
atau kucing? Pecinta kucing? Aku seharusnya sudah menebak itu. Jadi, aku harus panggil apa? Erin? Erin. Aku Erin Carter. 오늘 방송 시작할게요. 성격 땡큐. 여러분, 제 얼굴이 궁금해요? 저는 정말 죄를 많이 짓고 살았어요. 하루도 행복한 적이 없었죠. 여러분, 왜 사람은 죽었나요? 방송에서 보여주고 못 보여주고 다 보여주는 제 다시 시작할 거예요. 집중하고 있습니다. 아름이? 페이스 오프했다. 그 느낌 말이다. 단어가 좋다. 소리셨죠? 나 여기서 나가야겠어. 죄를 많이 짓고 살죠. 여러분, 제 얼굴이 그렇게 궁금해요? 방송에서 보여주고 못 보여주고 다 보여. 다시 시작할 모양을 찾고 자력을 집중하고 있습니다. 아름이? 페이스 오프했다고.